Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jarum buat para penjahit Indonesia. Salam satu ping panjang untuk para mekanikal Indonesia. Jumpa lagi bersama kami di channel Toko Sandira Official yang selalu membahas tentang tips-tips sekitar dunia mesin jahit. Di kesempatan kali ini, saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar channel kami. Sebelum kita mulai ke pokok pembahasan, jangan lupa like, komen, dan share ke semua media sosial Anda. Dan mudah-mudahan tips-tips yang kami berikan dapat membantu rekan-rekan jahit Anda. Dan jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak pernah ketinggalan mendapatkan notifikasi video-video terupdate dari channel kami. Baiklah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tata cara penggunaan YesStar 4455 yang baik dan benar. Dan YesStar 445 ini dipergunakan untuk mesin jahit berjenis high speed. Lalu bagaimana tata cara yang baik dan benar? Yuk kita simak video berikut ini sampai dengan selesai. Ingat, jangan di skip agar Anda paham gimana cara yang baik dan benarnya. Baik, di hadapan saya sudah ada ini YesStar 4455 ya. Ini untuk detail produknya. Seperti ini ya produknya. Ini khusus ya dipergunakan untuk mesin YesStar 445 ini mesin high speed ya, bukan untuk mesin yang tradisional ya. Oke. Kita akan coba untuk memasang dan tata caranya seperti apa. Sebelum kita memasang si YesStar 445 ini, alangkah lebih baiknya Anda pelajari terlebih dahulu ya, Anda pelajari terlebih dahulu untuk tata cara yang ada di yang telah diberikan ya, yang telah diberikan oleh produk. Oke. Satu hal lagi, sebelum Anda memasang YesStar 445 ini, Anda siapkan dulu satu buah mesinnya, dan di sini ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, biasanya di sebuah mesin high speed itu terdapat cincin ya. Ini cincinnya. Oke, sudah saya lepas ya. Dan juga di sini pasti ada baut pengunci. Nah, bila Anda peruntukan untuk mesin untuk pemasangan YesStar, secara otomatis kedua produk ini ya, atau kedua spare part ini kita tidak pergunakan terlebih dahulu dan kita simpan terlebih dahulu. Oke. Lalu kita siapkan untuk perlengkapannya. Nah, karena apa? Di sini sudah disiapkan ya. Di sini sudah disiapkan, di sini untuk baut pengunci jarum ya. Di sini baut pengunci jarum yang nanti akan mengarah ke tuasnya ya. Jadi si tuas ini dia berada di tiang jarum ya, si tuasnya. Oke. Nah, di sini juga ada terdapat satu baut ya, baut tambahan nanti untuk penguncinya ya. Ini untuk tambahan pengunci. Oke, nanti dia dipasang di sini ya, di bagian sebelah sini ya. Oke. Di bawah sepatu, nanti sepatunya akan kita lepas juga karena pasti tidak terpakai. Oke, kita akan coba pasangkan. Pertama kita buka dulu untuk sepatunya. Nah, kita lepaskan dulu untuk sepatu originalnya sebelum kita pasang alat YesStar-nya. Oke, dan bautnya pun ini nanti tetap ya, si bautnya pun tidak dipakai ya, nanti ada baut originalnya ya. Jadi sudah disiapkan di dalam produknya. Nah, ini alatnya. Yang pertama kita lakukan adalah pemasangan pengunci. Ya, ini pengunci jarum. Nah, setelah terpasang, kita kencangkan bautnya. Maaf, ini obengnya. Kita kencangkan. Oke, setelah kencang, baru kita pasang si alatnya. Yang kedua ya, yang kedua kita pasangkan alatnya.
Pada saat kita pemasangan alat, si tuas yang di sini ya, di depannya ini kita angkat ke atas. Oke, kita angkat ke atas. Ya. Oke. Kita kaitkan ke pengunci jarum yang tadi telah kita pasang ya. Nah, setelah itu baru kita pasang baut pengunci alat Y-Star-nya. Oke, sini sudah terpasang dengan sempurna. Oke. Lalu kita pasang untuk penutup giginya. Oke. Dan untuk memastikan agar dia tidak bergeser, kita pasang baut penambahannya. Oke, kita coba dulu. Dan satu hal lagi, sebelum kita memulai ya, kita berikan pelumasan dulu ke beberapa bagian ya, karena di sini terdapat roller dan juga terdapat rel ya di kedua bagian 1 dan 2. Lalu kita putar ya 3-4 kali sampai dirasa si pelumasan itu telah sempurna. Oke, karena banyak sering terjadi si alat Y-Star ini macet dikarenakan pada saat awal pemakaian dia tidak diberikan pelumasan terlebih dahulu. Secara otomatis nanti relnya akan tergores ya. Nah, oke. Kita pasang dulu benangnya. Oke, benangnya sudah terpasang ya. Sudah terpasang dengan sempurna dan skocinya pun sudah kita isi. Satu hal lagi sebelum kita memulai ya. Kita pastikan bahwa si alat Y-Star ini betul-betul tegak lurus ya, harus tegak lurus. Karena nanti kalau dia miring, hasilnya pun akan miring. Itu sering terjadi ya, banyak masuk ke kolom komentar, kok kenapa hasilnya miring? Ya. Lalu seperti apa tata caranya kalau misalkan kita mau meluruskan si alat Y-Star 445 ini? Baik, ini saya geser terlebih dahulu. Caranya itu sama seperti kita meluruskan si sepatu. Di sini biasanya mesin high speed pasti terdapat sebuah lubang. Ya. Di sini terdapat sebuah obeng min. Anda tinggal dikendorin, lalu luruskan si mesinnya dan kencangkan kembali bautnya. Ya. Untuk tata cara meluruskannya. Setelah dirasa lurus, kita tutup kembali. Langkah awal, kita coba tes si alat Y-Star-nya. Oke. Oke. Nah, ini hasilnya. Oke, hasilnya.
Lihat ini detail bawah ya. Pasti timbul pertanyaan, hasilnya ini belum sempurna. Lalu seperti apa tata cara agar hasilnya sempurna? Di Yeser 455 ini terdapat beberapa bagian. Ya. Di sini bagian belakang, ada bagian depan. Ya. Saya akan jelaskan satu per satu. Yang pertama, kita perhatikan, ya. Kita pasang dulu untuk bahannya, ya, agar tidak kusut ya. Di bagian sini, ya, bagian yang pertama ini, dia akan bergerak. Ya. Kita lihat, nah, dia berfungsi sebagai pelebar zigzag, kiri, kanan, ya. Jadi kita untuk melebar zigzagnya ya. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana kita untuk merapatkan atau memadatkan jahitannya? Kita perhatikan di belakang sini, di sampingnya, di sini terdapat sebuah baut. Bila mana kita tambah kencangnya, maka hasil jahitannya pasti akan lebih padat atau lebih rapat. Kita tes. Oke. Ya. Sudah terlihat ya? Yang sebelah kanan. Kalau memang kita rasa masih kurang, kita tinggal menambahkan kembali. Oke, kita ganti dulu alat bahannya. Oke. Oke, ini hasilnya. Setelah kita rapatkan ya, kita padatkan, ya, sudah menuju sempurna. Lalu bagaimana caranya agar si lubang yang ada di tengah ini bisa lebih rapat atau lebih renggang atau lebih jauh sisi kiri dan sisi kanan? Kita lihat dari gerakan si mesin Yesternya. Di bagian yang kedua sini, ya, di bagian kedua agak ke belakang, oke, agak ke belakang. Ini juga dia berjenis baut. Ini bisa kita kendorin dulu. Semakin dia ke arah kita ya, itu akan semakin renggang, semakin jauh. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan kita kendorin, lalu kita dorong ke belakang, dan kita kencangkan kembali. Secara otomatis, reel itu akan lebih rapatnya. Kita tes. Oke, ini untuk hasil yang kedua. Tetap sama ya hasilnya. Nah, untuk menentukan ukuran kancing, entah kita menggunakan kancing kemeja atau kita menggunakan kancing dinas, ya kan, itu sesuai kebutuhan Anda. Di sini juga sudah ada fiturnya ya. Ada salah satu fitur di belakangnya. Kita perhatikan di sini ada fitur di belakang. Kita buka dengan obeng. Dan satu hal yang harus diperhatikan dalam membuka obeng belakang sini ya. Ingat, jangan sampai terlepas karena dia terdapat sebuah ring kecil ya. Kalau misalkan dia terpasang miring, secara otomatis mesin ini akan macet. Dia tidak akan bisa mampu bergerak ke belakang ataupun ke depan. Jadi harus perhatikan ya. Ini akan saya geser.
Dan semakin kita geser ke atas, ukurannya maka akan semakin kecil. Sini kan saya coba kasih setengah, kurang lebih setengah ya. Lihat hasil nanti kancing apa jadinya. Oke, kita coba hasilnya. Ya, coba untuk bahan berikutnya ya. Ini sengaja ya, nggak saya lepas ya, biar nanti bisa diukur. Oke. Nah, bisa kita perhatikan ya, berbeda jauh ya. Kalau kita lihat, yang pertama ini sepertinya untuk diperuntukkan kancing jas, dan yang ini seperti untuk kancing safari. Jadi kalau misalkan Anda diperuntukkan untuk kancing kemeja, Anda tinggal menambahkan kembali. Ya, kita tambahkan kembali, naikin lagi ke atas. Lalu kita kencangkan kembali. Ingat, jangan sampai mengunci ya. Oke. Kita coba kembali hasilnya seperti apa. Saya akan coba tambah kepadatannya. Dan ingat ya, untuk Yestar 445 ini memang dipergunakan untuk mesin berjenis high speed. Tapi untuk kecepatannya kita harus atur ya, agar seimbang. Nah, ini hasilnya. Oke. Lihat hasil 1, 2, dan 3 ya. Oke, ini hasil 1 ya, ini hasil 2, dan ini hasil 3. Kancing jas, kancing safari, kancing kemeja. Paham ya? Lalu bagaimana kita cara mengontrol kecepatannya ya? Nah, bila Anda yang mesin jahitnya itu sudah menggunakan dinamo servo, itu akan lebih mudah. Anda tinggal mengurangi speed dari mesin tersebut. Biasanya untuk kecepatan yang maksimal dipergunakan itu antara 25 ya. Dan untuk menggunakan Yestar cukup menggunakan 10 sampai 15 untuk diameternya atau untuk parameternya ya. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Oke, hasilnya tetap sama ya. Ini udah sempurna. Oke ya hasilnya ya. Lalu pasti akan timbul pertanyaan kembali. Kak, kenapa ya mesin saya menggunakan Yestar 445 tapi hasil jahitannya tidak rapih? Ada yang hasil jahitannya kendor, ada yang hasil jahitannya dia loncat. Jangan Anda menyalahkan si alat Yestar ini, karena alat Yestar ini adalah alat pembantu. Lalu di manakah pokok permasalahannya? Pokok permasalahannya ada di mesin Anda. Ya, harus diperhatikan. Itu ada di mesin Anda. Lalu apa aja yang menyebabkan mesin tersebut bisa hasil jahitannya itu tidak rapi, loncat, putus? Ya, nanti itu akan kami bahas di next video berikutnya. Gimana tata cara atau gimana caranya agar mesin tersebut bisa rapi ya. Paham ya?
Jadi jangan Anda salahkan si mesin YesStar tersebut. Dan bagi Anda yang belum memiliki alat YesStar 4455 ini, ya, yang diperuntukkan untuk mesin jet high speed, kami telah memberikan link pembelian di deskripsi, ya. Oke. Ingat ya, kami telah menyisipkan link pembelian di deskripsi video ini. Iya. Ya, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sampai di sini dulu. Salam satu jarum buat para penjahit Indonesia. Salam satu kuping panjang buat para mekanikal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.